Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Sekarang solusinya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Caranya cuma satu, Pak. Menghindari riba bagaimana caranya? Bertakwa. Dari sekian masalah, dari sekian dampak, dari sekian efek yang dibicarakan tadi, bahayanya riba, maka satu saja solusi. Apa dia? Bertakwa. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillah", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bayar zakat, sedekah, infak, wakaf. Yang empat ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Satu ayat bilang 700 Pak kali lipat. Satu ayat bilang 10 kali lipat. Apa yang berlipat-lipat itu Pak Ustaz? Bukan lipatan kain, pahala. 700 sedekah itu. Zakat apa? Membersihkan harta. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiru bihim wa tuzakkihim. Zakat membersihkan harta. Kadang kita ini tak sabar, mau cepat. Ada spanduk di pinggir-pinggir jalan tuh kan Pak, mau dana cepat hubungi nomor ini. Itu pohon-pohon biasanya tuh Pak. Ini yang begini-begini Ustaz Agustian, tarik aja, gak usah di kampung kita nih. Tanya udah izin Pak Kades belum? Kalau izin ya biarkan Pak. Kalau belum izin tak usah. Kadang-kadang kita karena mau cepat, dana cepat. Ini Pak, Bapak mau dana cepat, kami bersedia untuk menunaikannya. Tapi, ada tapinya. Jadi begini Pak, karena ini adalah bla 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 bla, akhirnya kita jatuh kepada praktek riba. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusinya cuma bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah. Mana perintah Allah untuk bisa kita jauh daripada riba? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu kita dengar para ustadz bicara tentang zakat, selalu kita bicara tentang infak, selalu kita bicara tentang sedekah, selalu kita bicara tentang wakaf. Idza matal insan inqata'a lahu illa min thalath. Kalau mati kita, kalau meninggal kita, kalau wafat kita Pak, semua terputus kecuali 3 perkara. Nggak bisa sholat, nggak boleh kita sholat lagi karena kita sudah meninggal. Bagaimana pula kita meninggal sholat? Tetapi ada pahala yang kita dapat waktu kita sudah meninggal. Mana dia? Sedekah jariah. Sedangkan ketika kita meninggal saja, jariah pahalanya mengalir, apalagi ketika semasa kita hidup kita bersedekah. Insya Allah Allah akan membantu kita. Pak, Bu, tinggal satu Ibu, mana satu? Izin. Insya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kurang apa Fir'aun itu? Kalau masalah infrastruktur kalah Jokowi. Jalan tol itu belum ada apa-apanya. Ini direkam pula ya. Nanti potong itu. Belum ada apa-apanya. Fir'aun, wa qala ana rabbukumul a'la, berani dia berkata aku yang Tuhan, bukan Allah yang Tuhan, aku yang Tuhan. Fir'aun kurang kuasa apa? Karena dia tidak bertakwa, tenggelam Fir'aun. Kurang kaya apa Qarun tahu Pak? Sampai Indonesia jadi karun. Harta kah? Kurang kaya sedunia, belum ada yang menandingi. Kalah Atta Halilintar belum ada apa-apanya. Ria Ricis belum ada apa-apanya. Kenapa Ustaz tahu? YouTuber juga saya. Kalau Bapak mau tahu bagaimana kayanya Qarun, kunci rumahnya itu dibopong oleh 4 orang. Orang dulu besarnya nggak kayak kita, tinggi, tegak.
Kunci rumahnya saja itu dibawa oleh empat orang. Gimana cara masukkan? Bawa kunci bednya, kunci motor. Nah, maka kurang kaya apa Qarun, tapi dia tenggelam juga dengan hartanya, karena dia tidak bertakwa. Nah, maka jangan kita bangga kalau dapat dunia, karena kata Allah, kata para ulama, dunia hanya setetes bagi Allah. Kalau kita dapat, jangan kita bangga. Kalau kita tak dapat, jangan kita gelisah. Itu hanya setetes, Bapak Ibu. Oleh karenanya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Memang mantap. Memang mantap. Allah dan Rasul memilih kata dunia. Itu kalau kita cek Pak di bahasa Arab, itu dari kata dana yadlu dunya. Tahu Bapak arti dunia? Arti asal katanya singkat. Singkat. Bolehlah dikasih bahasa yang lain selain singkat, boleh. Tapi Allah lebih memilih kata dunia. Dunia artinya singkat, dia tak akan selamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratlah yang kekal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini merupakan pengetahuan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada ayat yang terakhir karena sudah masuk waktu syuruk. Wa yamhaqur riba wa yurbis shadaqat. Sebagai solusi untuk menjauhinya apa? Perbanyak zakat, infak, wakaf, sedekah. Perbanyak itu semuanya Pak, supaya kita tidak diganggu bisikan-bisikan setan. Pergilah ke bank, itu ada dana segar, pakai KTP, tanda tangan istri, diam-diam aja waktu dia tidur, ambil tangannya, tanda tangankan. Setan Pak. Kadang kita bukan kurang hebat, kadang kita bukan kurang harta, kurang apa Pak? Kurang bertakwa. Padahal Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari arah yang enggak diduga-duga. Enggak ada rezeki itu Pak Ustaz, tak ada sama kami. Tak nampak sama kami duit itu. Bapak sehat, alhamdulillah sehat. Ibu sehat, alhamdulillah sehat. Anak udah kelas berapa? Sudah SMP, alhamdulillah. Mau naik SMA, alhamdulillah. Bukankah itu semua nikmat yang harus disyukuri? Jadi Pak, dapat kita ambil kesimpulan, rezeki tidak selalu harta. Rezeki itu banyak Pak. Sehat, bisa ke masjid, rezeki. Berapa banyak orang yang bisa masjid belum beli payung hujan? Tapi ini dah hebat ini Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi Bapak Ibu, pada ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yamhaqur riba." Allah akan membinasakan orang-orang yang makan dari hasil riba. Dan Allah akan membinasakan hal-hal yang ribawi. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menyuburkan sedekah. Menyuburkan sedekah. Mana kita pilih? Dibinasakan apa disuburkan? Dilipat gandakan atau diberi ancaman? Nah, maka kita pilih yang aman, nyaman, dan insya Allah bermanfaat bagi kita, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Bahkan dengan senyuman pun kita bisa bersedekah. Tapi hadisnya dhaif, boleh dia lakukan untuk kebaikan saja, tak jadi pedoman. Jadi jangan karena hadis senyummu adalah sedekah, kosong kotak infak yang jalan. Asyik disenyumi aja sama bapak-bapak. Asyik senyum. Itu kata Ustaz Somad kan, nah, datang kotak senyum, datang proposal senyum. Mana? Sedekah. Senyum ada sedekah. Ini tidak bisa dijadikan. Apa maksudnya senyummu adalah sedekah? Kalau kita melihat orang kesusahan, bantu dia, hibur dia. Dengan apa? Dengan materi tak ada, dengan pinjaman tak ada. Bantu dia dengan kebaikan. Dan biasanya kalau orang baik pasti senyum.
Nggak ada kalau orang jahat bantu itu senyum. Apa? Pasti dia akan tidak senyum. Kalau orang baik dia akan tersenyum. Apa yang bisa dibantu Pak? Apa yang bisa dibantu Pak? Lain kan? Apa yang bisa dibantu Pak? Yang bisa dibantu apa Pak? Apa Pak? Mana? Nah, kan lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Nah, jadi Bapak, bersegeralah kalau kita masih dalam praktek riba, bersegeralah bertobat karena ayat ini menjelaskan bagi yang sudah paham tentang konsekuensinya bertobat. Bertaubat dengan apa? Kalau bisa dikembalikan harta-harta yang ribawi itu, kembalikan. Kalau tak dapat, jangan diulangi. Jangan diulangi. Jangan dibuat lagi. Nah, karena itu bisa membahayakan diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung hari masih hujan juga, lalu kita sudah masuk waktu syuruk. Apakah syuruk itu menghalangi karena hujan? Tidak. Karena bisa jadi hanya di Perawang saja yang hujan. Bisa jadi di Siak sudah terbit. Ini dalil bahwasanya Ustaz, tidak ada syuruk kok Ustaz, hujan. Yang di Perawang aja hujan. Apakah kita harus cek Siak apa enggak hujan? Enggak perlu. Enggak perlu ditelepon. Siak hujan enggak apa? Aku mau syuruk nih. Enggak perlu. Waktunya sudah ada 6.21, sekarang sudah 6.35. Oh agak cepat, sekarang 6.31. Kita tutup 6.31. Oh biar agak cepat nih, biar ringan Pak Ustaz, jangan lama-lama Pak Ustaz. Khutbah. Betul. Khutbah Jumat. Insyaallah. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Untuk penjelasan riba dan contohnya butuh waktu yang agak intens Ustaz. Nah, jadi nanti insyaallah Ustaz itu banyak semua itu yang paham bahwa riba ini dari dulu tetap ada, caranya yang berubah-ubah. Dulu tetap ada. Bayangkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah ada praktek riba. Sampai sekarang 2022. Apakah masih ada? Tentu masih ada. Dan tinggal kita yang memilih, apakah kita milih jalan yang ada zakat, infak, sedekahnya tadi sehingga menyuburkan harta kita, ataukah kita mau yang cepat, tapi yang cepat itu akan cepat pula kita terjerumuskan. Jadi biar lambat asal selamat. Bapak Ibu, inilah yang dapat kami sampaikan. Jadi tadi disuruh bertanya, saya kira ada pertanyaan tidak lah ya? Antum bertanya? Enggak ada kita. Oh tidak. Misalnya kita menabung di bank konvensional dan dana setahun ada bunganya. Apakah kita harus mengambil bunganya itu atau bagaimana? Ya, kembali kepada kaji tadi, masih dalam bunga dalam bank konvensional. Menyimpan mesti dia berbunga. Investasi 100 maka 150 dia akan nanti bisa jadi ya. Bisa jadi ada bunganya misalnya 150 juta. Maka ini diambil atau tidak? Kalau bisa kita ambil, maka sedekahkan. Sementara nggak bisa pindah. Kalau kita pindah bank nggak bisa karena tak ada bank syariah. Karena banyak pertimbangannya. Kalau bisa diambil supaya aman, ambil, sedekahkan, kasih ke Ustaz Agustin. Nah, dia ambil zakat. Nah, dia tahu. Ini payahnya Pak, mudah-mudahan. Boleh diambil tapi jangan digunakan. Karena itu bunga. Pakai ke sosial. Apa Ustaz kalau 50 juta, 5 juta saya boleh. Nah, ini bulan masalah, jangan kasih semua. Bukan uang saya, Pak Ustaz, bukan hak saya. Nah, bacalah ayat 275. Demikian, tak habis-habis pertanyaan ini. Nah, siap. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ala hadina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
salah saya mohon maaf Bapak Ibu. Kalau ada yang salah itu datang dari kami. Kalau ada kebenaran itu semua hanya milik Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.